Onie Enika guys. Oh, love at first sight? Begitu? Coba. Apa ini? Kita mau nikah. Hah? Apa? Enggak guys. Mau tahu gue sensi. Jangan sembarangan bilang kita mau nikah. Lah, Gue sensi. Stop. Pengumuman yang penting. Onie En kapan nikah? Sensi. Sensitif Tapi ini guys. kan konten, say. Ini kan konten. Kok rambut aku busuk? BTW guys, hari ini kita mau bahas tentang pernikahan Korea dan Indonesia. Gak kompak satu dong. Kita mau bahas tentang pernikahan. Cepet banget. Kita mau bahas tentang pernikahan Korea dan Indonesia. Harmonis, say. Kayak mamamu. Mama. Itu bukan harmonis, say. Kayak suara bintang. Say, mulai aja, say. Indonesia gitu. Indonesia gitu ya. Jadi kita membahas tentang perbedaan pernikahan Korea dan Indonesia. Korea dan Indonesia tuh beda banget guys. Budayanya beda, orang-orangnya beda, Dalam gaya pernikahan pun beda. Semuanya beda. Oke, kita mulai dari tempatnya dulu ya. Tempat pernikahannya dulu ya guys. beda sekali. Aku sering ikut pernikahan Korea dan Indonesia. Pas aku di pernikahan Indonesia, Pernah ke berbagai pernikahannya di Indonesia. Tapi yang paling aku inget tuh yang paling mewah itu di Shangri-La Hotel. Shangri-La Hotel. Kayak ballroom. Oh, itu kayak pesta guys. Kayak Kayak- pesta, kayak Cinderella, kayak apa ya? Kayak pokoknya Cinderella gitu guys. luas banget. Gilingan saya. Padahal itu pas corona nggak sih kita perginya? Kita perginya pas corona pun tetap luas banget. Terus banyak orang, tapi tetap prokesnya mantap guys. Prokes. Maksud lu protokol. Protokol kesehatan, prokes. Oh, itu Prokes itu Oh. singkatan saya. Oh, Lu oke. kurang gaul. Oh, oke. Ya pokoknya kita ke situ, si Ejin sampai kaget. Dekorasinya juga guys kayak princess. Kayak bling-bling. Princessy. Oh ya, terus kalau di tempatnya ada juga yang kuning itu kan. Betulan sih kayak bosen. Oh iya, kan kita di komplek ya dulu. Kayak dekorasi-dekorasi yang heboh banget, kayak kuning-kuning. Apa ya? Kayak aku dong kan. Kuning-kuning gitu loh. Ada kayak dinding, ada yang besar gitu, yang kuning dekorasi yang Iya, itu kayak bunga nggak sih? yang kasih tahu ini bahwa ada pernikahan. Terus kadang-kadang ada pernikahan di jalan. Sampai mobilnya nggak bisa lewat. Di komplek guys, jadi mobil kita harus ke jalur yang lain gitu guys. Kalau Korea ada kayak gitu, harus ke penjara. Pasti dilapor sama tetangga guys. Tapi di Indonesia aku lihat pokoknya sering banget kalau ada pernikahan ya. Heboh banget guys. Dekorasinya pun heboh. Tempatnya disewa atau gimana. Tapi kita nggak bisa jalan, nggak bisa ke tempat itu karena kita kan nggak diundang. Sedih banget. Tapi ya pokoknya kita lihatnya kayak kaget. Kok mewah banget, heboh banget gitu. Kalau di Korea, kamu nggak pernah ya pernikahan Korea? Cuma aku doang pernah ke. Tapi aku lihat foto kan. Ya foto-foto Boring banget. jujurly biasa aja guys. Jadi ada tempat gitu, tempat pernikahan. Jadi Yesikjang itu sangat simple dan sophisticated gitu ya. Jadi suasananya sangat formal. Terus nggak semewah pernikahan Indonesia, nggak semewah atau nggak seheboh. Betul. Tempatnya pun Walau kecil-kecil ya. dekorasinya dikit banget. Simple Simple kayak guys. nggak Korea ada tuh banyak simple. dekorasi, simple. Capune, kayak apa ya? Kalem gitu guys. Betul. Kalau itu gimana pakaian? Aku lihat ya teman-teman Indonesia aku yang udah nikah, mereka pas nikah dandannya maksimal. Jadi makeupnya pun tebal, terus dekorasinya, gayanya, bajunya itu semuanya mewah dan sparkly gitu guys. Maksimal ngejreng. Makeupnya iya. juga ngejreng. Jadi kita pasti tahu. Apalagi pernikahan adat ya. Sampai rambutnya kayak wow. Bling terus makeupnya juga tebel kan? Terus karena ini pengantin. apa
Itu nggak sih? Kelihatannya berat. Kalau Korea pernikahan adat masih ada, cuman itu jarang banget guys, udah jarang banget. Jadi kalau pernikahan biasa ya, kayak pernikahan biasa di Korea, di tempat pernikahan yang di gedung-gedung itu natural. Walaupun dia pengantin, makeupnya natural guys, natural dan gak over. Pakai gaun putih kan Dan panjang. Kalau untuk yang orang-orang yang datang ke pernikahan itu mereka lebih baik nggak pakai gaun yang putih. Nggak boleh. Dilarang pakai warna putih. Itu gak sopan guys kalau di Korea. Terus ada juga banyak cewek yang pakai celana guys, celana panjang. Oh iya. Formal. Tapi nggak usah formal banget, asal semi formal udah oke. Terus yang paling banyak cewek pakai itu simple dress, kayak mini dress gitu yang soft color. Dandannya pun biasa guys, kayak daily makeup. Nggak ada yang kayak Indonesia kan heboh banget, maksimal ya. Semua long dress, gaun, kebaya, itu semuanya kayak gitu semuanya cantik gitu loh. Tapi kalau Korea pengantin, kita harus respect pengantin kan, jadi kita nggak boleh over dandannya. Itu peraturan. Kayak apa ya, kayak minimalism, minimal. Iya, kayak ke tempat kerja guys, formal gitu guys. Atau enggak kayak jalan-jalan sama girls night out gitu kan, formal dress gitu. Betul. Kayaknya pengantin cowok dua-duanya sama ya. Pengantin cowok kayaknya Indonesia sama aja. maupun di Korea simple gitu kan. Simple terus kayak bersih gitu ya. Jadi guys, pas aku masih di Indonesia, kan sebelum aku kuliah di Korea, aku kan sekolah SMP SMA-nya di Indonesia. Jadi pas SMP ada kakak di gereja aku yang mau nikah. Jadi kita kan semuanya diundang. Jadi pas itu aku kan kayak sekolahnya di internasional kan, sekolah internasional. Jadi aku tuh tahu kita boleh dandannya maksimal gitu ya. Tapi mami kayak masih Korea banget. Kalau kalian udah nonton video-video aku yang lama, itu mami tuh masih ada jiwa Koreanya itu strong banget guys. Jadi pas aku masih SMP, terus aku pakai lipstick, aku pakai dress, terus pakai foundation, aku pakai eyeshadow, aku dimarahin guys. Iya. Kamu tuh ya, kamu nggak boleh dandan maksimal. Itu kan ada pengantinnya, kamu harus menghargai pengantinnya gitu guys. Diomelin sama mami. Tapi itu karena mami itu udah terpengaruh sama budaya Korea. Budaya Korea pernikahannya simple. Kalau misalnya dia dandan se-over itu di pernikahan Korea, dia pasti dihujat guys. Iya, jadi kayak pasti diliatin, pasti kayak makeupnya tebel banget, dia musuhnya pengantin kayak gitu guys. Jangan-jangan dia mantannya si cowok, pengantin ya. Gitu, betul guys. Bakal dihujat banget kalau di Korea. Mami bilang, kamu makeupnya soft aja, paling lip gloss aja, kamu jangan terlalu kayak lebay makeupnya, jangan gitu. Terus lu dengerin mami nggak? Aku dengerin mami guys, karena aku dulu anak baik. Entah kenapa sekarang nyesel nggak? Nggak sih. Enggak, pas pernikahan kan banyak yang ngejreng guys. Aku begitu ke gereja aku, kakak-kakak gereja itu pada lebih heboh lagi daripada aku. Ya kan? Bener-bener maksimal, dandannya maksimal, cantik-cantik. Jangan-jangan mami bilang, kamu nggak boleh begitu sama mereka. Enggak, kayaknya enggak deh. Mami ke anak sendiri aja, kamu harus menghargai pengantinnya, kamu harus toleransi gitu. Mami bilang, aku inget banget. Tapi habis itu mami kayaknya udah terbiasa sama kakak-kakak yang lain. Jadi aku makeup setebal apapun mami nggak hujat. Udah tahu kalau Indonesia itu budayanya beda gitu. Mami juga udah sadar lah. Oke guys, jadi sekarang durasi pernikahannya juga beda banget guys. Berapa lama? Kalau di Korea berapa lama? Di Korea guys, jujur 1 jam sampai 2 jam udah selesai. Rangkaiannya apa? Kayak jadi ya event pernikahan doang. Jadi mereka tuker cincin, terus kita berdoa bersama-sama, selamatin, foto-foto, udah. Gak makan saya. Makan, cuman abis acara kayak itu kan makan itu kan masing-masing. Korea itu masing-masing guys. Jadi mejanya banyak, terus kita makan dengan tamu-tamu yang kita kenal. Misalnya aku sama temen aku sama keluarga aku gitu guys. Jadi itu pun kayak makannya kalem gitu guys. Kita nggak ada lagu, nggak ada kayak resepsi, kayak kita dancing, nggak ada guys. Kalau Indonesia setahu aku berjam-jam ya pernikahannya. Sepanjang hari bukan? Kadang berapa hari kata komentar netizen TikTok. Berapa hari ya guys, kalau nggak salah.
Tapi aku sukanya tuh Indonesia pasti ada joget, dancing, mau nyanyi, kayak semua yang datang ke pesta itu harus nyanyi, harus joget gitu kan. Seru banget. Tapi kalau Korea nggak gitu guys. Korea kalem banget guys. Jujur nggak ada party kayak Indonesia. Indonesia kan banyak budaya pesta. Kayak Spanyol juga kan kalau nggak salah, Meksiko. Kan mereka sangat enjoy pesta kan. Kalau Korea nggak ada yang kayak gitu guys. Pesta heboh-heboh kayak gitu nggak ada di Korea. Jadi pernikahan pun kayak sangat kalem. Jadi mending kita nikahnya di Indonesia aja. Betul. Aku secara pribadi ya lebih Aku juga tertarik. Terus aku baru keinget, mungkin karena harga biayanya juga ya. Oh iya, harga biayanya. Iya, sewa tempat di Korea tuh mahal banget. Indonesia juga mungkin mahal kalau hotel-hotel yang besar. Tergantung gitu kan. ya. Tapi kan Korea negaranya udah kecil, jadi harganya jauh lebih mahal guys. Betul. Terus apalagi kalau daerah Seoul ya, Seoul itu kayak kan capital city, kayak ibu kotanya Korea, sangat mahal, makanannya juga mahal, jadi nggak bisa undang begitu banyak orang. Tapi kalau aku lihat di Indonesia banyak banget tamunya. Sekota bukan? Sekota semua orang kayak beribu-ribu orang datang kan? Iya. Terus aku juga pernah ikut pernikahan di Indonesia di Kupang, guys. Aku bayangin deh, dari Jakarta aku ke Kupang 3 jam naik pesawat karena kakak gereja aku, kakak salah satu, kampungnya itu di Kupang. Aku sama mami ke situ, terus kayak kita pernikahannya kayak outdoor gitu, guys, bukan di gedung lagi. Kayak lapangan ya, itu semua lapangannya dipakai. Terus semua orang di kota itu diundang. Kayak aku kaget banget. Another level. Iya, terus dekorasinya kayak mewah banget. Padahal itu lapangan kan pasti lebih susah untuk didekorasi kan. Tapi mereka bener-bener niat banget, dekorasinya kayak ada bunga, terus ada kayak bling-bling, pokoknya romantis banget. Kayak prom night gitu deh feelingnya. Kalau Korea tuh mereka undang orang yang benar-benar deket ya kan. Mereka pilih-pilih guys, nggak bilang ayo datang, nggak sembarangan bilang gitu guys. Biasanya 200 orang sampai 300 orang. Tapi kalau masa pandemi pemerintah bilang maksimal 50 orang kalau nggak salah. 50? Iya. Kan masa pandemi ya, kita harus jaga jarak. Iya, jadi iya sekarang 50 orang karena lagi masa pandemi. Tapi kalau aku lihat ya di Indonesia, rame banget. Pernikahan rame banget. Uang ucapan selamat di Indonesia aku kurang tahu ya. Tapi aku kemarin kasihnya 400.000 rupiah. Karena dia salah satu teman baik aku sejak SMP ya. Itu banyak atau nggak tahu. Tapi pas aku tanya orang Indonesia, temen Indonesia aku, dia bilang oh itu udah oke kok Pris, udah banyak kok gitu. Jadi aku kasihnya 400.000 rupiah. Cuman kalau di Korea, kalau temen yang biasa aja, kayak temen biasa gitu, 30.000 won. Itu kayak sekitar 400.000. sama dong. Tapi itu biasa. Yang paling minimal itu sama dong. Oh, itu minimal. Jadi Korea minimal itu 400.000 Kalau rupiah. 400.000 rupiah di Indonesia kan lumayan banyak ya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Kalau udah temen deket nih, temen deket katanya bisa sampai 10 won. Kalau Korea bisa sampai lebih dari 1 juta. Wow. Uang ucapan selamatnya. Nah, pertanyaan terakhir. Oni kapan nikah? Shut up. Kamu mending diem deh. Ini aku bahas konten bukan. Ini pasti ada komen. Ini pasti ada komen. Oni kapan nikah? Klarifikasi. Guys, tapi serius, aku kan nggak punya pacar ya. Jadi kalian jangan berharap aku akan nikah sebentar lagi. Itu jangan Tapi kan berharap. siapa tahu guys. Tapi siapa tahu love at first sight begitu jeng-jeng. Apa begitu jeng-jeng? Enggak guys. Kayaknya harus tunggu lebih lama lagi sebelum aku benar-benar menikah. Tapi nanti pas aku menikah pasti aku kabarin kalian deh. Aku gak bakal bikin rahasia kok. Aku pasti kayak open. Ya iyalah, aku bilang duluan, say. Aku langsung Insta story, guys.
Onie nikah guys. Akhirnya dia pergi dari rumahku. Kurang ajar ya si bocil. Kurang ajar ya, Bu.